apa saja sih sebenarnya resiko terberat di Akulaku, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri dan teman-teman bisa menghadapi segala teror, segala penagihan dan lain sebagainya yang menyebabkan teman-teman telat bayar di Akulaku atau gagal bayar di Akulaku. Yang pertama, jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di Akulaku, pasti ada konsekuensinya, yaitu denda ya teman-teman, baik produk pinjaman paylater ataupun pinjaman tunai, yaitu seperti dana cicil. Kemudian pinjaman tunai itu tetap akan ada bunganya teman-teman ya. Jadi teman-teman misal di awal itu teman-teman pakai aplikasi Akulaku, misalkan teman-teman Akulaku paylater, jadi untuk cicilannya itu kan ada yang bunganya 0% ya teman-teman. Nah itu teman-teman tetap akan dikenakan denda jika teman-teman terlambat membayarnya, itu sudah pasti ada dan ada nilai maksimumnya. Jadi jika teman-teman itu mungkin hutangnya 2 juta, jadi 20 juta itu enggak ya teman-teman, tapi maksimal itu menjadi 4 juta, jadi 100% dari pokok pinjaman. Nah untuk masalah denda, jadi teman-teman ada perhitungannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Ketika teman-teman itu sedang galbay, dimana telat bayar atau gagal bayar paylater ataupun dana cicil ataupun dana tunai, biasanya jadi intinya denda itu sudah pasti ada. Tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah nggak bakal denda teman-teman itu berkali-kali lipat ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian yang kedua, teman-teman akan masuk ke daftar hitam Akulaku. Jadi maksudnya daftar hitam itu apa sih? Jadi itu seakan-akan jika teman-teman itu misalkan mempunyai atau membeli sebuah barang di Akulaku, banyak produknya paylater, terus teman-teman itu ada pinjamannya atau dana cicil, maka teman-teman nggak bisa mengajukan misalkan pembelian barang dan lain sebagainya kalau daftar hitam. Terus kemudian kalau BI checking juga teman-teman nanti akan bermasalah, dimana nanti ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar selama 90 hari itu akan masuk ke daftar hitam atau di blacklist oleh BI checking atau SLIK OJK. Artinya ketika teman-teman itu telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjol ini, maka teman-teman tidak perlu khawatir lagi terhadap DC yang akan datang ke rumah. Di video kali ini saya akan membahas 5 aplikasi pinjaman online yang sudah terkenal dan pinjol besar, serta pinjol yang sudah diawasi oleh OJK tapi masih belum mempunyai DC lapangan sampai saat ini. Oke, yang pertama ada aplikasi yang bernama Uku. Oke ya teman-teman, dan pinjol ini merupakan pinjol yang saat ini setahu saya itu belum memiliki DC lapangan. Nah untuk yang kedua ada aplikasi yang namanya KTA Kilat. Nah KTA Kilat sendiri itu merupakan aplikasi pinjol yang sudah sangat lama sekali ya teman-teman. Yang ketiga itu ada aplikasi yang mungkin teman-teman tidak asing lagi, yaitu aplikasi pinjaman online Ada Kami. Nah di aplikasi pinjaman online Ada Kami juga itu tidak ada DC lapangannya ya. Selanjutnya ada aplikasi yang bernama Ada Pundi. Oke ya teman-teman, aplikasi Ada Pundi juga sampai saat ini belum ada DC lapangannya teman-teman. Oke, selanjutnya ada aplikasi yang bernama Pinjam Duit. Nah aplikasi Pinjam Duit ini juga merupakan aplikasi pinjol yang besar, juga namanya sudah terkenal ya teman-teman, dan sampai saat ini juga masih belum memiliki DC lapangan. Nah untuk teman-teman yang memiliki pengalaman di 5 aplikasi pinjaman online yang sudah saya sebutkan, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Sekian dulu ya teman-teman di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang akan melakukan pinjaman online yang legal yang sudah diawasi oleh OJK. Terima kasih telah menonton video ini, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.